Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari SMK Komputer Indonesia akan menyampaikan materi presentasi sebagai persyaratan untuk mengikuti Olimpiade Mikrotik 2020. Di sini kami mengambil judul yaitu Implementasi User Manager dan Firewall di Lingkungan Sekolah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Lalu di sini ada agenda yang akan kami laksanakan. Yang pertama, kami akan menambahkan alamat IP. Dan yang kedua, kami akan menghubungkan router ke internet. Ketiga, kami akan mengkonfigurasi access point. Keempat, kita mengkonfigurasi hotspot. Kelima, kita mengkonfigurasi user manager. Dan yang terakhir kita mengkonfigurasi firewall. Jadi ini merupakan topologi yang kita rancang. Dari internet terhubung ke ISP. Di ISP ini kita konfigurasi DHCP server pada Ether 3, kemudian masuk ke switch. Lalu switch akan menerima IP dari ISP. Selanjutnya masuk ke router utama. Di sini kita menggunakan RB951UI. Di sini kita mengonfigurasi user manager dan firewall. Oke, kita akan langsung saja lakukan konfigurasinya. Pertama kita masuk dulu ke Winbox. Setelah itu sesuai agenda kita menambahkan alamat IP ke masing-masing interface. Di sini kita setting menggunakan DHCP saja. Pilih interface Ether 1. Nah, di sini sudah mendapatkan IP address yang kita dapatkan dari ISP. Lalu kita tambah address untuk interface Ether 2. Di sini kita kasih misal 192.168.1.1. Setelah itu apply. Oke. Agenda selanjutnya yaitu menghubungkan router ke internet, atau disebut juga kita setting internet gateway. Di sini kita tinggal masuk IP firewall, pilih NAT, add di general out interface kita pilih interface-nya Ether 1, lalu action-nya kita pilih masquerade, lalu apply. Oke. Di sini kita coba ping ke DNS Google. Nah, di sini kita sudah terhubung ke internet. Langkah selanjutnya kita akan memberikan IP secara otomatis kepada PC yang kita gunakan dengan menggunakan DHCP server. Di sini kita tinggal masuk ke IP, pilih DHCP server, lalu kita tinggal klik setup. Setelah itu pilih interface yang terhubung ke PC kita. Di sini Ether 2 yang terhubung langsung. Setelah itu kita next. Nah, setelah selesai kita bisa akses ke Google. Sini kita coba. Nah, sekarang PC kita bisa mengakses ke Google. Langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi access point. Di sini kita masuk ke menu wireless. Lalu WLAN satunya kita enable. Lalu kita masuk dengan cara double klik. Lalu pada tab wireless ini kita ubah mode menjadi AP Bridge. Lalu band berubah menjadi 2 GHz BGN. Lalu SSID kita ubah menjadi misal Smartcom. Setelah itu kita tinggal apply, lalu oke. Nah, di sini kita tambahkan IP address untuk interface WLAN 1 ini. Nah, di sini kita tambahkan misal 10.10.10.1/4. Interface WLAN 1, setelah itu apply, oke. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi hotspot. Kita masuk ke menu IP, pilih hotspot. Lalu di sini ada hotspot setup. Kita tinggal klik aja. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan interface mana yang akan dijadikan sebagai hotspot. Kita milih
WLAN 1 karena telah disetting menjadi IP bridge. Setelah itu kita next saja. Lalu di sini secara otomatis tertera IP dari WLAN 1 yang telah tadi kita buat. Setelah itu next saja. Nah, di sini merupakan range IP address yang akan diberikan kepada user. Kita bisa mengubahnya. Jika tidak perlu, kita next saja. Lalu jika ingin halaman loginnya berupa HTTPS, kita bisa menentukan SSL sertifikatnya. Karena kita tidak memilikinya, kita pilih non aja, lalu next. Lalu di sini ada protokol standar untuk mengirim email ke internet. Karena kita tidak memilikinya, kita next saja. Nah, DNS server karena kita menyetingnya DHCP, DNS server ini akan sesuai dengan ISP. Jadi kita next saja. Lalu DNS name di sini kita akan membuat halaman di mana saat user akan melakukan login. Kita buat misal com.id. Format penulisannya pun harus benar. Jika tidak, maka halaman login itu akan berupa URL IP address. Setelah itu kita next saja. Nah, di sini kita default aja admin dan password kosong. Setelah itu next. Nah, setup telah selesai. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi user manager. Tapi sebelumnya kita akan mengecek dulu apakah package userman sudah terinstall, karena userman ini merupakan aplikasi atau sistem package tambahan yang ada pada MikroTik. Kita bisa mengeceknya dengan cara masuk ke sistem, lalu package. Nah, di sini user manager sudah terinstall dengan versi 6.45.9. Jika sudah, kita lanjut aja untuk mengkonfigurasinya. Di sini ada menu radius yang digunakan untuk menambahkan server radius yang akan kita gunakan. Di sini kita tambah. Nah, lalu di sini ada beberapa service mulai dari PPP, hotspot, DHCP, .1x, login, wireless, dan IPsec. Tapi di sini kita hanya menggunakan hotspot, jadi kita hanya centang hotspotnya aja. Lalu address kita isi dengan 127.0.0.1 yang merupakan IP loopback atau disebut juga dengan IP localhost. Lalu secret kita isi misal 12345 yang digunakan untuk istilahnya seperti proses autentikasi. Jadi nanti di userman harus sesuai dengan yang ada di router. Jadi itu kita apply aja. Lalu oke. Lalu jika sudah selesai, kita juga setting pada hotspot untuk menggunakan radius. Di sini kita masuk menu IP lalu hotspot. Nah, di sini kita pilih tab server profile. Di sini ada hsprop 1 kita pilih. Nah, pada tab radius kita use radius untuk menggunakan radius ini. Lalu kita apply, oke. Nah, untuk melakukan manajemennya, kita bisa mengakses user manager melalui web browser. Kita menggunakan IP WLAN. Kita akses. Selanjutnya kita login secara default yaitu dengan username admin. Passwordnya kosong, lalu kita login. Di sini pertama kita melakukan penambahan routers dulu. Jadi di routers tersebut akan bisa menggunakan layanan ini. Kita masuk ke menu routers, lalu kita add, pilih new, kasih nama misalkan router hotspot. Setelah itu isi IP address sesuai dengan yang router tadi, yaitu menggunakan IP loopback. Lalu shared secretnya pun sama. Setelah itu kita add. Di sini kita bisa membuat user, namun sebelumnya kita membuat profilnya terlebih dahulu. Di sini ada
add, beri nama misal murid, lalu create. Nah, di sini kita bisa menambahkan limitasinya. Kita masuk ke limitasi lalu add, pilih new, beri nama misal limit murid. Nah, kita setting hanya di rate limitnya aja. Rate limit upload kita beri 256 kbps. Lalu di rate limit download kita beri misal 512 kbps. Lalu kita add aja. Lalu kita tambahkan limitasi tersebut di profiles. Lalu kita pilih add new limitation. Di sini kita juga bisa setting periodnya dan waktunya. Lalu untuk menambahkan limitasi yang tadi kita checklist di limit murid ini yang telah tadi kita buat. Lalu add. Nah, setelah selesai kita membuat user. Di sini ada dua cara untuk membuat user. Yang pertama ada one, yaitu kita membuat username secara satu persatu. Lalu kita juga jangan lupa memilih profile yang telah dibuat. Lalu add. Lalu pilihan yang kedua ada batch. Kita bisa membuat user secara banyak sekaligus. Misal kita bikin user sebanyak 50. Kita juga bisa mengubah username lengthnya, yaitu panjang nama dari username tersebut. Tapi di sini kita pilih 6 aja, dan panjang passwordnya juga kita pilih 6 aja. Di sini profile kita pilih murid, lalu add aja. Nah, user yang telah dibuat pilihan batch tadi secara random, username dan passwordnya. Kita juga bisa mengenerate-nya. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada CSV file. Nah, ini merupakan tampilan menggunakan CSV file. Lalu ada juga dalam bentuk voucher. Generate. Nah, ini kalau dalam bentuk voucher. Lalu inilah user yang telah tadi kita buat. Jadi jika ada yang ingin login, kita tinggal memberikan username dan password yang tadi kita buat. Lalu di sini saya akan mencoba login menggunakan salah satu user. Misalkan kita login menggunakan yang ini. Saya akan mencoba login menggunakan smartphone. Nah, di sini sudah ada WiFi atau hotspot yang telah tadi kita buat yang ber-SSID Smacom. Kita coba hubungkan. Nah, di sini kita langsung masuk ke halaman loginnya. Kita juga bisa ke Google dan mengakses DNS name yang tadi kita buat, yaitu smacom.id. Kita mencoba login menggunakan user yang bernama RRITJG, lalu passwordnya 2H GRXF. Nah, kita sudah terhubung. Lalu kita akan mengetes bandwidthnya apakah sesuai dengan settingan yang tadi kita buat. Di sini saya akan menggunakan fast.com saja. Nah, bandwidth yang didapat ternyata sesuai dengan yang kita setting tadi. Di sini juga ada menu session. Kita bisa melihat sesi di mana berapa lama user ini aktif. Dan kita juga bisa melihat user yang aktif itu bernama ini RRITJG.
Jadi itulah tadi konfigurasi untuk memanage user dengan menggunakan user manager. Di lab selanjutnya kita akan memblokir YouTube, game online, dan sosial media dengan fitur firewall. Pertama, kita akan memblokir YouTube menggunakan layer 7 protokol. Langkah pertama, masuk ke firewall, lalu pilih menu layer 7 protokol, firewall, lalu pilih menu layer 7 protokol, klik add. Sini kita isikan nama, contohnya blokir YouTube. Lalu di rek XP kita tambahkan script berikut. Jika sudah, klik apply, lalu OK. Langkah selanjutnya, masuk ke menu filter rules, lalu klik add, masuk ke general, lalu pilih chain forward yang berfungsi untuk memproses trafik paket data yang hanya melewati router. Isikan SRC address network WLAN 1 yaitu 10.0/24. Setelah itu, ke menu advance, di advance kita pilih layer 7 protokol, lalu pilih blokir YouTube yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya pilih action, di action kita pilih drop, di tab action kita pilih drop yang berfungsi untuk membuang paket yang akan keluar atau masuk ke router. Setelah itu, lalu untuk melimitasi penggunaannya kita pilih tab extra, lalu pilih time. Di sini kita akan melimitasi penggunaannya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Klik apply. Kemudian kita bisa copy untuk melakukan limitasi waktu pada jam selanjutnya. Itu klik copy, maka akan tampil tab baru, pilih extra. Jika sebelumnya dari jam 8 sampai dengan jam 12, kita di sini tambahkan jam 1 siang sampai dengan jam 10 malam misal. Lalu apply, OK. Jadi klien hanya bisa mengakses YouTube pada jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang. Selanjutnya kita akan memblokir game online dengan menggunakan address list. Pertama, kita masuk firewall, lalu filter rules, klik add. Di sini kita masukkan protokol TCP. Lalu desktop portnya kita isi dengan port game yang akan diblokir. Jadi di sini kita akan menggunakan game Mobile Legends. Lalu auto interface diarahkan ke klien yaitu WLAN 1. Setelah itu masuk ke tab action. Di action kita pilih add DST to address list yang berfungsi untuk mendapatkan IP server Mobile Legends. Di address list kita isi dengan Mobile Legends. Lalu apply, OK. Selanjutnya buat rules baru seperti sebelumnya, itu protokol TCP dan auto interface WLAN 1. Tapi DST port dikosongkan saja. Setelah itu masuk ke menu advance. Di DST address list kita akan memakai Mobile Legends yang sudah kita buat tadi. Lalu di action kita pilih drop. Untuk melakukan limitasi waktu penggunaannya, kita pilih tab extra, lalu time. Di sini kita atur waktu limitasi penggunaannya dari jam 8 sama seperti sebelumnya. Jam 12, apply, copy, muncul tab baru, extra. Sini kita ubah waktunya dari jam 1 siang sampai dengan jam 10 malam. Lalu apply, oke. Jadi klien hanya bisa mengakses atau bermain Mobile Legends pada jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang. Selanjutnya kita akan memblokir sosial media dengan menggunakan layer 7 protokol. Masuk ke menu firewall, lalu layer 7 protokol, klik add, lalu kita beri nama blokir sosial
sosial media. Di sini kita akan memblokir sosial media, Facebook dan juga Instagram. Masukkan script berikut. Facebook. Jika sudah, apply lalu oke. Lalu kita masuk ke menu filter rules, lalu klik add. Di SRC address kita masukkan network WLAN 1 yaitu 10.10.0/24. Selanjutnya masuk ke menu advance. Di layer 7 protokol kita pilih blokir sosial media yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu di action kita pilih drop. Lalu untuk limitasi waktu penggunaannya masuk ke menu ekstra, lalu klik time. Di sini kita tambah limitasi penggunaannya, itu dari jam 8 ke jam 12. Lalu copy sama seperti sebelumnya. Di ekstra, di time kita ganti dari jam 1 ke dengan jam 10 malam. Lalu apply. Oke. Di sini saya menggunakan smartphone untuk mengetesnya. Pertama yaitu sambungkan wifi-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan dialihkan ke halaman login. Kita login menggunakan user 6Q9I, password TV W2MP. Sudah login. Selanjutnya kita coba buka YouTube, apakah bisa diakses atau tidak. youtube.com. Masih loading. Di sini YouTube tidak bisa diakses. Kita coba selanjutnya itu Facebook dan Instagram. Kita coba Facebook. Masih loading. Facebook juga tidak bisa diakses. Kita coba sekarang Instagram. Kita coba instagram.com. Coba. Masih loading di sini. Sama juga dengan Instagram. Selanjutnya kita akan coba dengan game Mobile Legends. Nah, di sini ada game Mobile Legends, kita masuk. Masih loading di sini. Loading. Di game Mobile Legends pun sama, tidak bisa dimainkan atau diakses. Oke. Jadi memblokir game online sudah berhasil, juga YouTube, Facebook, dan Instagram. Jadi itulah tadi konfigurasi cara memblokir YouTube, Facebook, Instagram, dan juga game online Mobile Legends. Semoga yang kita lakukan dapat memberikan manfaat serta menjadikannya suatu referensi untuk menerapkannya pada lingkungan sekolah. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.